Halo sobat sekalian, jumpa lagi di channel Skala Waktu. Pada kesempatan kali ini, Skala Waktu akan membahas tentang hiu purba prasejarah yang pernah hidup dan menguasai lautan prasejarah. Hiu pertama kali muncul di bumi sekitar 450 juta tahun yang lalu. Bukti fosil paling awal untuk hiu atau nenek moyang mereka adalah beberapa sisik yang berasal dari periode Ordovisium akhir. Sisik mirip hiu dari zaman Ordovisium akhir telah ditemukan, tetapi tidak ada gigi. Berdasarkan bukti fosil tersebut, hiu menjadi salah satu makhluk paling purba yang muncul dan hidup jauh sebelum dinosaurus, serangga, dan bahkan beberapa tumbuhan ada. Hiu selalu menjadi ikan predator yang menakutkan sejak zaman purba. Hiu selalu mampu bersaing di dalam ekosistemnya, walaupun mereka tidak sebagai predator puncak maupun saat menjadi predator puncak. Mereka telah bertahan hidup dari berbagai peristiwa tingkat kepunahan, termasuk peristiwa Cretaceous Paleogen, yang diyakini telah membunuh dinosaurus, dan fisiologis hiu pun hanya mengalami sedikit perubahan dari waktu ke waktu, yang menunjukkan bahwa hewan laut ini sangat mudah untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Namun tidak semua jenis hiu mampu mempertahankan keberadaan spesiesnya. Ada beberapa jenis hiu yang sempat menguasai perairan laut purba, namun tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan di sekitar mereka, dan akhirnya punah. Namun di zaman sebelum kepunahannya, hiu-hiu tersebut sempat menjadi predator yang luar biasa dan mengerikan di perairan dunia ini. Berikut beberapa hiu purba yang telah punah. Yang pertama, hiu Edestus. Hiu Edestus merupakan genus ikan bertulang rawan edestoid yang diketahui hidup pada periode Karbon akhir di daerah Pennsylvania dari Britania Raya, Rusia, dan Amerika Serikat. Ciri khas yang membedakan spesies dari Edestus dengan ikan purba lainnya adalah rahangnya membentuk lingkaran gigi yang melengkung dan menjulur keluar, seperti lengkungan gigi spiral pada Helicoprion. Terdapat 14 spesies yang telah diidentifikasi, termasuk diantaranya adalah Edestus giganteus, Edestus heinrichi, Edestus mirus, Edestus minor, Edestus protopieata, dan Edestus vorax. Gigi Edestus tidak pernah rontok hingga berusia tua. Akibatnya saat gigi dan gusi yang baru tumbuh di ujung posterior lingkaran gigi, bagian belakang rahang, gigi dan gusi yang lebih tua terdorong ke depan, mengarah ke ujung anterior lingkaran gigi, atau keluar dari mulut, sehingga rahang atas dan bawah akan membentuk seperti gunting. Dengan rahang yang kokoh, ahli paleontologi memberi hipotesis bahwa mekanisme rahangnya digunakan seperti gunting ketika menangkap mangsanya yang berukuran lebih besar. Bentuk lingkaran gigi tersebut memungkinkan Edestus untuk menggunakannya saat menangkap mangsa yang berukuran lebih besar seperti mekanisme kerja alat pemotong atau gunting. Gigi Edestus memiliki fungsi alternatif, yaitu lingkaran giginya memiliki cara kerja menyerupai gergaji dua arah. Mangsa yang terperangkap di antara dua lingkaran gigi akan dipotong menjadi beberapa bagian dengan gerakan maju mundur dari rahang bawah. Edestus hidup di laut, kemungkinan di perairan dangkal. Karena kebiasaan beradaptasi dan bereproduksi mereka mungkin membutuhkan lingkungan tersebut. Spesies terbesar, Edestus heinrichi, diperkirakan mencapai panjang lebih dari 6,7 meter, yang sama dengan ukuran hiu putih besar terbesar yang diketahui. Makanan Edestus kemungkinan adalah ikan besar dan mamalia laut. Berbagai spesies dari Edestus muncul sekitar 313 juta tahun lalu, dan akhirnya mereka punah sekitar 307 juta tahun yang lalu. Perkiraan kepunahannya disebabkan adanya perubahan lingkungan, bahkan oleh ancaman predator lain, seperti dari kelas Campyloporion, hiu purba dengan satu lingkaran gigi besar di rahang bawah, yang diketahui pertama kali muncul setelah masa kepunahan Edestus. Yang kedua, hiu Pithecodus. Hiu Pithecodus adalah genus hiu purba yang telah punah dan hidup sekitar 100 hingga 85 juta tahun yang lalu, selama zaman kapur, Cretaceous. Hiu ini sangat unik dibandingkan hiu modern, karena morfologi giginya yang khas dan cara hidupnya yang lebih mirip hewan pemakan kerang daripada pemangsa cepat seperti hiu putih. Pithecodus memakan kerang yang dihancurkannya dengan rahangnya yang kuat. Rahang ini dipersenjatai dengan lebih dari 550 gigi pipih yang besar, sempurna untuk memakan makanan dalam jumlah besar yang dibutuhkan oleh raksasa ini.
Ukuran tubuh hiu Pithechodus diperkirakan mencapai 10 meter atau lebih. Dengan bobotnya diperkirakan bisa mencapai beberapa tons, sekitar 3 hingga 5 ton, tergantung spesies dan interpretasi ukuran rahang dan gigi. Hiu ini bertubuh besar dan kuat, dengan bentuk tubuh mirip dengan hiu modern seperti hiu paus, meskipun cara makannya berbeda. Pithechodus adalah durofagus, yaitu pemakan hewan bercangkang keras seperti penyu laut, moluska laut kerang-kerangan, amonid kerabat cumi-cumi berpelindung spiral, krustasea kepiting dan udang purba, dan beberapa kemungkinan hewan laut kecil berkulit keras lainnya. Pithechodus hidup di laut hangat dangkal, kemungkinan besar di lingkungan laut neritik wilayah dekat pantai, hingga kedalaman sekitar 200 meter. Hiu Pithechodus diperkirakan punah sekitar 85 juta tahun yang lalu, yaitu pada pertengahan hingga akhir zaman Kapur atau Cretaceous. Ini berarti Pithechodus punah sekitar 20 juta tahun sebelum peristiwa kepunahan massal besar Kapur. Kepunahannya lebih mungkin disebabkan oleh perubahan lingkungan laut, penyusutan habitat, dan penurunan mangsa, bukan oleh peristiwa bencana tunggal. Yang ketiga, hiu Stetacanthus. Hiu Stetacanthus adalah salah satu hiu purba paling unik dalam sejarah evolusi karena bentuk tubuh dan ciri fisiknya yang sangat aneh, terutama struktur seperti anvil, landasan besi, atau rak yang menonjol di punggung jantannya. Keunikan ini membuatnya sangat berbeda dari hiu modern dan menjadikannya ikon dalam studi paleontologi vertebrata. Stetacanthus hidup di laut purba sebelum dinosaurus muncul, pada masa ketika kehidupan laut sedang berkembang pesat dan daratan baru mulai ditumbuhi hutan besar. Stetacanthus muncul pada akhir Devonian hingga awal Karbon, sekitar 380 hingga 320 juta tahun yang lalu. Ciri paling aneh pada hiu Stetacanthus yaitu rak punggung atau anvil yang hanya ditemukan pada individu jantan dewasa. Strukturnya besar dan datar di bagian atas sirip punggung pertama, menyerupai rak atau landasan dengan permukaannya ditutupi oleh sisik dermal kasar seperti gigi kecil yang tajam. Stetacanthus memiliki tubuh ramping, sirip dada lebar, membantu stabilitas dalam air, dengan ekor heteroserkal, bagian atas lebih panjang dari bawah, seperti hiu modern. Stetacanthus memiliki gigi yang kecil, tajam sehingga cocok untuk mencabik mangsa kecil. Stetacanthus dapat tumbuh dengan panjang tubuh rata-rata, 1 hingga 2 meter dengan berat diperkirakan antara 10 hingga 30 kg, tergantung ukuran dan proporsi tubuh. Stetacanthus hidup di perairan laut dangkal, hangat, dan kaya nutrisi, dekat daratan atau terumbu karang purba. Gigi kecil menunjukkan bahwa ia bukan predator besar, melainkan pemburu aktif mangsa kecil seperti ikan kecil, invertebrata laut lunak, dan mungkin plankton besar. Stetacanthus punah sekitar 320 juta tahun lalu diperkirakan karena perubahan iklim dan laut global, kalah bersaing dengan spesies hiu atau ikan baru, dan fluktuasi lingkungan saat karbon awal yang mengganggu ekosistem laut dangkal. Yang keempat, hiu Hibodus. Hiu Hibodus adalah genus hiu purba yang sangat menarik karena termasuk dalam kelompok hiu yang hidup pada zaman Mesozoikum, terutama dari akhir periode Permian hingga akhir periode Kapur, sekitar 260 hingga 65 juta tahun yang lalu. Ia merupakan bagian dari ordo Hybodontiformes, kelompok hiu yang kini sudah punah namun pernah sangat sukses dan beragam pada masa kejayaan dinosaurus. Hibodus memiliki bentuk tubuh menyerupai hiu modern, agak ramping dan aerodinamis. Memiliki 2 sirip dorsal, punggung, masing-masing dilengkapi dengan duri besar yang tajam. Duri ini mungkin digunakan untuk pertahanan dari predator. Hibodus memiliki gigi ganda, yaitu memiliki 2 jenis bentuk gigi dalam mulutnya. Gigi tajam di depan untuk menangkap dan memegang mangsa, sedangkan gigi pipih di belakang untuk menghancurkan cangkang atau tulang mangsa seperti moluska dan krustasea. Beberapa spesies Hibodus menunjukkan adanya tonjolan tulang atau kerangka di atas mata, mungkin sebagai pelindung atau fitur seksual. Seperti banyak hiu purba, Hibodus memiliki spirakel di belakang mata, yaitu lubang kecil yang memungkinkan pengambilan air ketika mulut tertutup, berguna saat beristirahat di dasar laut. Hibodus memiliki panjang tubuh sekitar 2 meter,
dengan bobot diperkirakan sekitar 50 hingga 100 kg, tergantung ukuran dan spesies. Ukuran ini membuatnya setara dengan hiu-hiu ukuran sedang zaman sekarang, seperti hiu blacktip reef atau hiu lemon. Hibodus adalah pemakan oportunistik, omnivora, dengan pola makan sangat beragam seperti ikan kecil, amfibi purba, krustasea seperti kepiting dan udang purba, moluska seperti kerang dan siput laut, dan cephalopoda seperti amonit kecil. Hibodus adalah predator aktif, namun bukan predator puncak. Mereka mengisi ceruk ekologi menengah dalam rantai makanan laut purba. Hibodus hidup di lingkungan laut dangkal dan estuari, juga sungai besar. Ia diduga berenang perlahan sambil menyisir dasar laut mencari mangsa, tetapi mampu berenang cepat untuk menangkap hewan yang bergerak. Dengan bentuk tubuh streamline dan otot kuat, mereka mampu mengejar mangsa kecil, namun tidak didesain untuk kecepatan jangka panjang seperti hiu modern. Keberadaan mereka selama hampir 200 juta tahun menunjukkan kemampuan adaptasi luar biasa dari hiu Hibodus. Hibodus punah pada akhir zaman kapur, bersamaan dengan kepunahan dinosaurus, kemungkinan karena perubahan besar pada ekosistem laut. Yang kelima, hiu megalodon. Otodus megalodon sering disingkat. Megalodon adalah spesies hiu purba yang dianggap sebagai predator laut terbesar dalam sejarah bumi. Megalodon termasuk genus Otodus, sebagai bagian dari garis keturunan hiu purba, yang terpisah dari hiu putih modern Carcharodon carcharias. Megalodon muncul dan hidup sekitar 23 juta tahun yang lalu, yaitu awal Miosen. Megalodon memiliki tubuh besar dan kekar, mirip hiu putih raksasa. Memiliki rahang luar biasa besar, dengan lebih dari 250 gigi yang tersusun dalam beberapa baris. Gigi besar, lebar, dan bergerigi, ideal untuk menggigit dan menghancurkan tulang mangsa besar. Megalodon memiliki sirip besar dorsal dan ekor yang membantu daya dorong di samudra terbuka. Megalodon terbesar memiliki panjang tubuh sekitar 21 meter dengan bobot berat sekitar 60 ton. Megalodon memiliki ukuran rahang yang mampu membuka hingga lebih dari 2 meter lebarnya. Ini mampu menelan manusia dewasa utuh dengan mudah. Ukuran gigi megalodon hingga 18 cm panjangnya, terbesar di antara semua spesies hiu yang pernah ada. Sebagai predator puncak megalodon adalah karnivora besar dengan mangsa berukuran besar pula, seperti paus dengan ukuran kecil hingga menengah seperti Cetotherium dan Leviathan. Megalodon juga memangsa dugong, manatee, anjing laut purba, penyu laut besar dan hiu besar lainnya. Mengandalkan kekuatan rahang luar biasa, gigitan megalodon diperkirakan mencapai 182.000 Newton, yang terkuat dari semua makhluk laut yang pernah ada. Megalodon memiliki teknik berburu mangsa dengan menyerang dari bawah atau belakang, mematahkan tulang belakang, atau ekor korban agar tak bisa melarikan diri. Megalodon hidup di laut hangat dan cenderung memilih perairan pesisir dan laut terbuka. Gigi megalodon yang telah ditemukan di hampir seluruh dunia, termasuk Amerika, Eropa, Afrika, Asia, dan Australia, menunjukkan bahwa hiu ini hidup di samudra hangat global. Megalodon punah sekitar 3,6 juta tahun lalu, disebabkan oleh beberapa kombinasi faktor, seperti perubahan iklim global yang menyebabkan penurunan suhu laut, pergeseran arus laut, dan turunnya permukaan air, yang menyebabkan hilangnya habitat hangat, berkurangnya populasi mangsa besar, seperti paus kecil, serta munculnya pesaing baru seperti orca purba dan hiu putih modern yang lebih kecil tapi efisien dan adaptif. Yang keenam, hiu Cretoxyrhina mantelli. Cretoxyrhina mantelli, juga dikenal sebagai hiu ginsu, adalah salah satu spesies hiu prasejarah terbesar dan paling dominan yang pernah hidup pada zaman kapur sekitar 100 hingga 82 juta tahun yang lalu. Cretoxyrhina memiliki penampilan yang sangat mirip dengan hiu putih besar modern. Ciri morfologinya meliputi bentuk tubuh torpedo, aerodinamis, sangat cocok untuk kecepatan dan perburuan. Panjang tubuh Cretoxyrhina mantelli sekitar 7 hingga 8 meter dengan bobot berat. Diperkirakan sekitar 3 hingga 5 ton. Hiu Cretoxyrhina memiliki gigi tajam seperti pisau, panjang dan melengkung. Sangat cocok untuk mengoyak daging.
Gigi inilah yang memberinya julukan Ginsu Shark. Kretoxirina mantelli memiliki sirip dada dan punggung besar untuk stabilitas dan manuver. Seperti hiu modern, kerangkanya tersusun dari tulang rawan, bukan tulang keras. Kretoxirina adalah predator puncak pada masanya. Cara hidupnya diperkirakan mirip dengan hiu putih besar. Hiu Kretoxirina hidup di laut dangkal dan hangat, seperti Western Interior Seaway yang membelah Amerika Utara. Kretoxirina mengadaptasi gaya berenang cepat dan efisien dengan otot tubuh kuat dan sirip ekor simetris besar. Hiu Kretoxirina memiliki sistem sensorik, yaitu kemungkinan besar memiliki ampule of Lorenzini, seperti hiu modern, untuk mendeteksi medan listrik mangsa. Hiu Kretoxirina merupakan predator aktif yang kemungkinan juga menyergap mangsa. Sebagai karnivora besar, Kretoxirina memiliki diet luas. Hiu Kretoxirina memiliki mangsa utama seperti reptil laut Plesiosaurus dan Mosasaurus muda, ikan besar seperti Sifactinus, Pterosaurus yang jatuh ke laut, dan penyu laut purba. Kretoxirina punah sekitar 82 juta tahun yang lalu, sebelum akhir periode kapur. Penyebab pasti tidak diketahui, tetapi kemungkinan berkaitan dengan perubahan iklim, perubahan ekosistem laut, dan persaingan dengan predator lain seperti Mosasaurus yang semakin besar dan mendominasi lautan, sehingga membuat spesies hiu ini punah. Yang ketujuh, hiu Helicoprion. Hiu purba Helicoprion menjadi salah satu makhluk laut paling aneh dan misterius dalam sejarah paleontologi. Helicoprion hidup sekitar 290 hingga 250 juta tahun yang lalu, yaitu di periode geologis akhir Karbon hingga akhir Permian. Helicoprion hidup jauh sebelum zaman dinosaurus mendominasi laut prasejarah, sebelum kepunahan massal Permian Trias. Helicoprion dikenal karena struktur gigi yang sangat aneh dan unik, yang dikenal sebagai spiral gigi atau tooth worm. Helicoprion memiliki gulungan gigi spiral berbentuk seperti gergaji spiral melingkar, mirip gulungan gergaji atau gulungan kipas yang berada di dalam rahang bawah. Bentuk tubuh Helicoprion kemungkinan menyerupai hiu modern, tetapi lebih ramping dan memanjang. Memiliki sirip punggung dan ekor khas hiu. Helicoprion memiliki ukuran tubuh dengan panjang. Diperkirakan antara 4 hingga 7 meter, dengan bobot berat perkiraan berkisar antara 500 hingga 1000 kg. Tooth whorl. Helicoprion digunakan bukan untuk menggigit besar, seperti hiu putih modern, tapi sebagai alat pemotong dan pencabik mangsa. Gigi spiralnya bekerja seperti gergaji putar saat rahang menutup. Ketika Helicoprion menggigit, gigi spiral akan mengiris mangsa dari bawah, mendorong makanan ke dalam mulut sambil mencabik bagian lunak. Mangsa utama Helicoprion adalah ikan bertulang rawan kecil, Cephalopoda lunak sejenis cumi dan gurita purba, serta hewan laut bertubuh lunak lainnya. Helicoprion hidup di laut tropis dangkal maupun samudra dalam. Sebagai predator, ia kemungkinan berenang cepat dan memburu mangsa menggunakan kemampuan sensorik seperti hiu modern. Helicoprion punah sekitar 250 juta tahun yang lalu, kemungkinan besar karena kepunahan massal Permian Trias yang memusnahkan lebih dari 90% kehidupan laut. Demikianlah pembahasan skala waktu tentang hiu purba zaman prasejarah. Semoga pembahasan ini menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video lain-lainnya. Dukung terus Skala Waktu dengan share, komen, like, dan subscribe. Terima kasih.